Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, keluarga Rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita kembali berjumpa dalam ibadah rukun di hari Selasa atas permintaan doa keluarga Don Bosco Manurung yang mengucapkan syukur pada hari ini atas usia perkawinannya yang ke-19 tahun dan anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan. Meskipun lewat ibadah online, semoga hal ini tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita atas kehadiran Tuhan, untuk selalu bisa berdoa bersama memuji dan memuliakannya. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan mengajarkan kita tentang contoh-contoh dalam kebenaran firman dan membuat kita menjadi orang yang penuh iman dan kasih yang selalu bersandar pada kasih Kristus. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tema malam ini saya angkat adalah hiduplah dengan wajar dan jangan munafik. Bacaan pertama firman hari ini dari Rasul Paulus membawa perenungan bagi kita bahwa kita sekarang sudah dimerdekakan dalam hidup di zaman kasih karunia, dan dalam bacaan Injil Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa segala sesuatu jangan cuma menilai dari bagian luarnya saja seperti orang Farisi, tetapi yang penting adalah melihat isinya dalam segala hal dalam setiap kehidupan ini, supaya kita selalu bisa melihat dan merasakan kasih dan anugerah Tuhan kepada kita semua, seperti bacaan firman yang akan kita dengarkan nanti. Untuk itu mari menyatakan tobat kita dengan mendoakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat serta karunia berlimpah yang kami terima berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur pula atas iman akan Yesus yang Kau anugerahkan kepada kami. Kini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang bodoh, bukankah yang menjadi bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat akhir-akhir ini kejadian demo di mana-mana, di televisi, di media sosial, dan di mana-mana. Banyak orang menulis tentang demo, tentang undang-undang cipta kerja yang lagi panas-panasnya. Kalau kita melihat dari beberapa orang yang ditangkap dalam demo, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka cuma diajak, ada yang dibayar katanya, tapi tujuan dari demo tersebut mereka tidak tahu. Mereka ini demo cuma banyak yang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang pemimpin yang memimpin mereka ini adalah pemimpin yang berbahaya. Pemimpin yang munafik, dari luar tampak baik tetapi dalam penuh kebusukan. Yang mereka katakan dan perlihatkan dalam perbuatan mereka sepertinya untuk kepentingan para pengikutnya. Tetapi sebenarnya mereka sedang menipu dan memeras mereka. Parahnya para pengikutnya tidak sadar dan sedang dimanipulasi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil, kecaman Yesus begitu keras. Ia menyebut orang Farisi dan ahli Taurat celaka. Apa kritik Yesus kepada orang Farisi? Mereka hanya peduli dengan hal yang kelihatan dari luar, padahal di dalam penuh dengan kebobrokan moral. Mereka mementingkan ibadah yang bersifat ritual sementara. Hal prinsip seperti keadilan dan kasih terabaikan. Mereka gila hormat, tampilan saleh mereka agar dipuji orang, umat tertipu olehnya. Kesombongan dan kemunafikan mereka adalah dosa di dalam diri yang tidak terlihat orang lain. Sama seperti kuburan yang tidak terlihat isinya. Dari luar tampak putih, padahal di dalamnya terisi tulang belulang. Dosa ahli Taurat kemudian dikupas lebih dalam oleh Yesus. Mereka menipu umat dengan legalisme agama. Umat disuruh melakukan berbagai aturan Taurat yang sudah ditambah-tambahi. Yang ahli-ahli Taurat sendiri tidak mau melakukannya. Mereka menerapkan standar ganda, melakukan tebang pilih dalam menegakkan Taurat. Pada hakikatnya, mereka adalah pembunuh nabi-nabi. Mereka sama seperti pemimpin agama Israel pada masa Perjanjian Lama yang menolak percaya, apalagi menerima teguran nabi yang bersumber dari kekudusan Allah. Mereka bahkan memungkam nabi-nabi. Pengajaran mereka justru menjauhkan umat dari pengenalan akan Allah dan memiliki iman sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melihat tuduhan Tuhan Yesus atas para pemimpin agama Yahudi, ini sangat ngeri pada waktu itu. Mudah-mudahan kita bukan seperti mereka. Namun kalau ternyata ya, berarti kita harus bertobat sebelum Tuhan menghukum kita. Kita perlu juga mendoakan para pemimpin kita agar diingatkan, dijauhkan dari sikap kepemimpinan yang jahat dan munafik. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Pesan apa yang dapat menjadi perenungan kita? Hal ini menjadi peringatan bagi kita orang percaya dalam kehidupan kerohanian kita ini. Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Ia ingin kita juga seimbang terhadap kehendak Tuhan serta berlaku wajar dan sederhana, tidak sombong. Tuhan menginginkan kita menjadi manusia rohani yang berkenan kepada Allah Bapa dan juga mengasihi sesama dengan murni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan kita bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi jangan tunduk lagi di bawah hukum perhambaan. Rasul Paulus mencontohkan hal sunat merupakan hal wajib dilakukan dalam hukum Taurat. Tapi di zaman kasih karunia, kita hidup karena roh dan karena iman yang ada di dalam Kristus. Hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti
hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan hidup saling mengasihi, membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin setia pada Kristus. Semoga demikian. Amin. Mari meningkatkan iman percaya kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa umat. Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa untuk kepada Allah Bapa, kita bersama-sama agar wujud doa kita dikabulkan Tuhan. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja berkembang menjadi keluarga besar, di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab sesama menjadi ciri-cirinya yang khas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, semoga Allah Bapa mendampingi Bapak dan Ibu semua, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi kesulitan saat ini, dan tetap tabah bertahan, karena yakin bahwa janji Tuhan selalu menjadi jaminan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rukun Santa Agnes dan semua keluarga kami, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dalam usaha untuk menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman dan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua yang mengikuti ibadah ini dan saudara-saudara yang masih berhalangan sehingga tidak dapat mengikutinya, semoga Allah Bapa membimbing dan kuasa Roh Kudus selalu hadir dalam pelayanan kami, dan rahmat kasih serta anugerah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami selalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak dan Ibu Don Bosco Manulung yang pada hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-19 tahun, serta segala berkat dan anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan. Semua itu tidak terlepas dari rencana-rencana Tuhan. Dan semoga Bapak Don Bosco dapat kembali bekerja di Makassar sesuai dengan harapan seluruh keluarganya. Biarlah semua berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami. Semoga Engkau mau mendengar dan mengabulkan segala permohonan kami. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita masuk ke doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, teladan hidup-Mu yang penuh dengan kasih membuat banyak orang bertobat. Utuslah Roh-Mu untuk membimbing kami semua kepada pertobatan sejati dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Semoga kami semua bisa merasakan damai dan sukacita daripada-Mu, karena Engkau yang hidup yang berkuasa selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita kasihi
senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin. Mari kita dengarkan lagu penutup.